Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus siyam wa ja'ala siyamu faridatun wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam. Dengan hidayah dan inayahnya kita dimudahkan melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjut dengan Qiyamul Ramadan. Insyaallah nanti kita tutup dengan sholat witir. Pesan saya, jangan sampai tidak mengikuti sholat witir. Kata Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansarifu kutiba lahu lailat qiyamu lailatin. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai sholat, dicatat baginya qiyamu lailatin seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita pulang wis aku tak witir aja di rumah sendiri, ya boleh, tidak apa-apa, tetap ada nilai sunnahnya, tapi qiyamul lailatin, nilai sholat semalam suntuk tidak didapat. Maka itu kita ikuti sampai selesai sholat witir. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membacakan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab Al-Musnadnya, yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, ural Islam wa qawaidud dini salah satu, talinya Islam, sendi agama itu ada 3. Alaihinna ustisal Islam, atas dasar 3 perkara ini Islam dibangun. Man taraka wahidatin fa huwa kafirun, siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 maka dia kafir. Apa 3 perkara itu? Pertama, syahadatun alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Fondasi Islam, kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan fondasi Islam. Sering kita dengar miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Supaya la ilaha illallah kita ini bisa menjadi kunci surga, kita ingat yang namanya kunci itu mesti ada gerigi-geriginya. Tidak ada kunci yang polos, mesti ada gerigi-geriginya, itu ringgit-ringgit. Ya. Maka itu la ilaha illallah yang bisa menjadi kunci surga yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Syaratnya ada 7, rukunnya ada 2. Kalau dijabarkan panjang dengan dalil-dalilnya, saya sebutkan saja 7 itu apa. Pertama, al-ilmu, mengetahui, lawannya al-jahlu, kebodohan, tidak mengetahui. Yang kedua, yakin, ya, lawannya adalah syak, yakin akan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu, lawannya adalah keraguan. Kalau tidak yakin berarti ragu. Kemudian yang ketiga, qabul, menerima, lawannya menolak. Tidak saya jelaskan, tidak saya jabarkan, saya sebutkan saja. Kemudian ada al-inqiyad, tunduk patuh terhadap apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada as-sidqu, jujur dari lubuk hatinya.
kalimat la ilaha illallah itu ucapkan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, kemudian ada ikhlas, bersih murni hatinya, ucapan kalimat la ilaha illallah tidak disertai dengan syirik. Dan yang ketujuh adalah mahabbah. Kemudian rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat, meniadakan segala bentuk peribadatan, segala bentuk sesembahan. Kemudian al-isbat, menetapkan satu, illallah. Kalau orang sudah menetapkan hanya illallah, berarti tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kekayaan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kemiskinan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan sakit kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Seluruh yang terjadi terucap oleh kalimat illallah, illallah, illallah. Baru la ilaha illallah kita bisa menjadi kunci surga. Kemudian yang kedua, sendi agama yang kedua, wassalatul maktubah, sholat fardu, sholat yang diwajibkan, zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat ini disebut imaduddin. Sholat itu tiang agama, karena yang ditanyakan nanti pada hari kiamat bukan yang lain, bukan sedekahnya dulu, bukan puasanya dulu, tapi sholatnya nanti yang diperiksa dulu pada hari kiamat. Maka itu sholat ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sempurna, meskipun tidak lama. Saya jadi imam itu juga repot para jamaah sekalian. Kebiasaan masjid itu bagaimana? Kalau saya sholat berlama-lama nanti tidak enak. Jamaahnya biasa tidak terlalu lama, diimami lama. Kalau saya cepat-cepat sholat, cepat-cepat itu, ya. Jadi ibu-ibu supaya tidak terganggu, ya. Maka itu sholat itu tidak tahu tadi kecepatan atau kelambanan, saya tidak tahu itu sholat saya tadi. Itu saya kira tidak terlalu lama, juga tidak terlalu pendek. Dan sholat kita sering kita dengar di dalam Al-Quran itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu bagi sholat yang berfungsi, yang benar-benar. Maka itu Imam Abu Ya'la mengatakan bahwa orang sholat itu harus ada 3 keadaan. Sholat harus ada 3 keadaan. Pertama, ada rasa khasyah. Ketika kita sholat harus ada rasa takut, takut kepada Allah, takut kalau sholatnya tidak diterima, takut kalau sholatnya tidak khusyuk. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Orang itu kalau mengerjakan sesuatu dengan penuh kekhawatiran, penuh kehati-hatian, insya Allah hasil pekerjaan itu sempurna. Tapi kalau asal mengerjakan, itu biasanya hasil pekerjaannya tidak sempurna. Ibu masak, ya, pengen masakannya itu enak, sedap, hati-hati resepnya diingat-ingat, tidak terlalu banyak garamnya, tidak terlalu banyak bumbu yang lain dan sebagainya, dikira-kira, hati-hati, karena khawatir jangan-jangan nanti masakan saya tidak sedap, sehingga diingat-ingat terus. Ini yang pertama harus ada di dalam sholat. Yang kedua, harus ada zikrullah. Ketika kita sholat harus ada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sholat kita ini tidak ada ingat kepada Allah. Sebab ingat para jamaah sekalian, setan itu senang mengganggu orang sholat. Jadi ketika azan setan lari, setelah azan setan kembali lagi. Lalu qomat, setan lari sampai terkencing-kencing. Begitu selesai iqamah, setan datang lagi, lalu mengganggu orang yang sedang sholat, ya. Maka kita diperintahkan untuk merapatkan shaf supaya tidak dimasuki oleh setan. Pesan Nabi, sawu sufuhakum wa hadu baina manabikum wasaddil khalana fa inna syaitana yudhilu bimanzilatil hadaf. Jadi luruskan shafmu, rapatkan pundakmu, ya, dan tidak ada celah di antara kakimu. Gitu. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu yudhilu bimanzilatil hadaf, memasuki celah-celahnya orang yang sholat itu dengan menyerupai binatang hadaf.
Hadab itu binatang di Madinah seperti kambing kecil hitam. Hadab ya, itu setan berkeliaran terus. Dan setan selalu mengganggu orang yang sholat, membisikkan di telinga kita ini, udzukur kada, ingat ini, ingat itu. Sehingga ketika sholat itu, apa saja yang tadinya lupa menjadi ingat. Ibu-ibu ketika mau berangkat ke masjid, ya, kembalian belanja itu lupa saya taruh mana. Tapi begitu Allahu Akbar, dibisiki oleh setan, kembalian belanjamu tadi kau taruh di meja belakang. Ingat Allahu Akbar, luyo susu iblondo kunang kono. Ingat, mencari kunci tidak ketemu Allahu Akbar, setan membisikkan kunci ini no lukur bufet. Akhirnya ingat. Makanya harus ada zikrullah di dalam salat itu. Ingat terus kepada Allah, lupakan yang lain. Jangan sampai kita sholat ini, ya, bibir kita qomat kamit, tidak keliru sudah sehari semalam 5 kali. Doanya tidak mungkin keliru, tapi pikiran kita gelambiar kemana-mana. Jangan sampai sholat seperti itu. Berarti tidak ada zikrullah. Allahu Akbar, terus pikirannya mari sholat tarawih mulai anak-anak jaluk nyamol tuku jajan tuku pare mari kabeh mulai no omah kumpul no ngarepe TV manten-manten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programnya mari, sholatnya mari. Berarti sholat tidak ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita usahakan ada zikrullah, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat kita baca Fatihah itu kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya kita sholat kalau baca Fatihah itu tidak boleh cepat-cepat, harus ada jeda, harus ada jarak. Ketika kita mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah jawab Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanur Rahim, Isna alayya Abdi. Terus dijawab oleh Allah. Kita berdialog. Ketika baca Fatihah itu berdialog dengan Allah. Ini namanya berdialog. Satu bicara, satu mendengar, satu lagi mendengarkan, satunya bicara. Tapi kalau kita cepat-cepat, terus kapan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini berdialog. Harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ikhlas. Sholat harus ada ikhlas. Orang ikhlas itu mengerjakan apa saja itu terasa ringan apabila dikerjakan dengan ikhlas. Sholat ini kita kerjakan meskipun lama, kalau kita kerjakan dengan ikhlas itu terasa cepat. Terasa cepat. Makanya ketika nanti ada imam yang lama sekali, jenengan bayangkan apa sholatnya para sahabat dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Itu bayangkan. Jadi kalau lama jangan bayangkan di sana, nanti terasa. Kenapa? Di zaman Umar bin Khattab ketika orang-orang Islam itu sholat sendiri-sendiri, pojok sana ada ya, berdua, bertiga, berjamaah dua, yang sana pojok ada sholat, sana pada ada sholat. Umar bin Khattab kemudian datang ke masjid melihat orang-orang kok sholat sendiri-sendiri, berjamaah kelompok-kelompok sendiri. Alangkah indahnya kalau dikumpulkan jadi satu, diangkat satu imam. Bila bermusyawarah, kemudian diangkatlah dua imam bergantian antara Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari. Nah, diperintahkan bacaannya bilmi'ina ayat dan ratusan ayat bacanya itu. Kita paling 4 ayat 5 ayat. Bilmi'ina ayat ratusan ayat yang dibaca. Nah ibu-ibu saking lamanya itu membawa tampar, diikat cagak masjid yang sana sampai masjid yang sana buat senden-senden. Saking lamanya sholat pada waktu itu tidak buyar-buyar sampai subuh, mendekati subuh baru buyar. Makanya kalau ada agak lama sedikit dengan bayangan biyen sholatil luwih suwe teko iki berarti pendek. Dengan bayangkan ono imam sing suwe pun rempeng aduh suwe ini kapan mari sholat ini. Jangan. Tapi bayangkan zaman sahabat Umar sholatnya seperti itu. Ya, bacaannya ratusan ayat
tidak buyar-buyar sholatnya sampai menjelang subuh. Ini makanya ada ikhlas. Ibu-ibu pekerjaan rumah itu akan terasa ringan apabila dikerjakan dengan ikhlas. Ibu-ibu ya, cuci piring, anak-anak habis makan geledakan, ya sudah, karena ikhlas ringan. Tapi kalau udah ikhlas, piring dua itu jadi berat. Pekerjaan rumah kan terasa berat apabila dijalankan dengan tidak ikhlas. Makanya 3 keadaan ini menurut Abul Aliyah harus ada. Khusyah, zikrullah, kemudian ada ikhlas. Sehingga sholat kita ini benar-benar menjadi sholat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Profesor Hamka di dalam tafsirnya itu, sholat yang berfungsi itu diibaratkan seperti orang mukul gong. Ini dalam tafsirnya Pak Hamka. Orang mukul gong, pukulan pertama menggema, sampai pukulan kedua, dipukul lagi, menggema lagi, sampai pukulan ketiga. Artinya orang sholat itu kalau sholatnya menggema dari zuhur sampai asar, masih ada gemahnya sholat, sehingga antara zuhur dan asar tidak marah-marah, tidak berkata kotor, tidak berbuat jahat, karena masih ada gemah sholat. Dari asar sampai maghrib ada gemahnya sholat, sehingga antara asar dan maghrib tidak melakukan kesalahan-kesalahan karena masih ada gemahnya sholat, pengaruhnya sholat masih ada. Pada jamaah sekalian, jadi saya pernah sholat Jumat di Ambeng-Ambeng, itu Ambeng dekat masjidnya dengan masjid yang satunya itu dekat. Begitu selesai sholat, jamaah keluar semua. Yang dari jamaah masjid sebelah itu buyaran sholat, masih pakai kopiah, masih pakai baju tabung, berjalan bersama. Tiba-tiba di jalan di dekat masjid di mana saya khutbah itu gelap, botosan tuh. Nah ini berarti sholatnya tidak cuma baru turun dari masjid mau pulang. Kok bisa? Saling ninju, berarti tidak ada gemah sholat kepada jamaah sekalian. Sarungnya belum dilepas, baju taponya belum dilepas, masih di jalan. Akhirnya jadi rame. Ya ini tidak ada gemah sholat. Maka itu para jemaah sekalian, pentingnya kita melakukan sholat itu sebagai imaduddin, sehingga pengaruh kepada diri kita. Ini. Dan yang terakhir, wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa bahasanya asyam atau as-saum dalam bahasa Al-Quran, yang mempunyai makna al-imsak wal kafu 'anis syai'. Puasa itu menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, menahan diri dari sesuatu yang bisa menggerogoti pahala puasa. Makanya kita manfaatkan Ramadan ini, siangnya disebut siam, malamnya disebut qiyam. Hadisnya bergandengan, man shoma Ramadan, man qoma Ramadan. Siangnya siam, malamnya qiyam. Ini berkaitan, nanti bersambung terus, bertalian, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Sekarang ini sedang qiyam, besok pagi kita siam. Dari 3 perkara ini tidak ada modalnya, telung perkara ini mau mboten bondo. Napa bondo ini? Mengucapkan syahadat itu bondo napa? Bondo lambi kali hati, tidak pakai uang. Tapi ini nanti bisa tegaknya Islam dengan benar. Yang kedua, sholat. Napa bondo di sholat? Tidak pakai modal sholat itu. Ya pakaian Pak, ya apakah tidak sholat tidak berpakaian? Ya tetap orang sholat, tidak sholat ya tetap berpakaian. Orang laki-laki itu gampang kok. Sholat itu seandainya tinggal di satu tempat, tidak ada pakaian, cukup bisa menutup pusarnya dan lututnya, sudah bisa digunakan untuk sholat. Kan gampang tidak? Ya. Tinggal di hutan misalnya, tidak ada baju, tidak ada kaos, tidak ada apa, sudah. Yang penting pusarnya tertutup, turun sampai ke lutut, sudah. Itu aurat laki-laki sudah bisa sholat. Tidak pakai modal sholat itu. Apalagi puasa. Apa modalnya puasa? Tidak ada. Enggak makan buah modal. 3 ini tidak pakai modal. Tapi kalau 3 ini ditegakkan, insya Allah Islam ini kuat.
yang namanya zakat, yang namanya infak, yang namanya sedekah itu akan turun dengan sendirinya, akan keluar dengan sendirinya apabila tiga hal ini benar-benar kita tegakkan. Syahadatnya benar-benar memenuhi syarat rukunnya, sholatnya juga begitu, dan puasanya. Tiga hal ini akan menjadi tegak Islam. Maka sebelum menegakkan yang lain, tiga hal ini mari kita tegakkan supaya Islam yang ada pada diri kita masing-masing ini menjadi kuat, kokoh, ya, mulai syahadatnya, sholatnya, dan puasanya. Itulah jamaah sekalian rahimahullah, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.